tamu-tamu penting seperti presiden kami bisa menjamu dan sebagai seorang duta wisata kita harus bangga memakai pakaian adat kita dan mengenalkan budaya kita ke dunia luar. kakak sudah masuk sini, saya tidak sangka kakak juara ya. Mau kakak menjelaskan apa sih itu duta wisata biar teman-teman lain itu bisa tahu juga tidak bertanya-tanya. Kalau misalnya juga kalian sudah melakukan yang terbaik, terus ujung-ujungnya ada yang lebih baik, ya sabar. Halo semua, kembali lagi di Podcast Men bersama saya Elvira, bisa dipanggil El, bersama rekan saya Veronica. Oke, sore hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa ini dari kakak-kakak ganteng dan cantik, yaitu Duta Wisata Sulawesi Tengah. Oke, kakak Cianda dan kakak Alfitra ya. Ada pepatah lama mengatakan tak kenal kata sayang. Jadi boleh dari kakak Cianda, ladies first, ya. Ladies first, dari kakak Cianda mulai. Ya. Baik, halo semuanya, perkenalkan saya Cianda Catherine Oktavianto. Sekarang saya berumur 19 tahun dan saya seorang mahasiswi farmasi di Universitas Tadulako. Dan sekarang saya menjabat sebagai seorang duta wisata Sulawesi Tengah tahun 2024. Oke. Hobi kak, hobi? Untuk hobi sendiri saya hobi nyanyi, nari, banyak. Oke. Dari kak Alfitra ya? Halo teman-teman semuanya. Oke, perkenalkan nama saya Alfitra Indusanya Guci. Saya untuk kesibukan sehari-hari saya lagi merangkap menjadi seorang mahasiswa kak. Sekarang saya umurnya masih 18 tahun. Wah, masih muda ya? Kemarin baru lulus SMA terus karena lagi selesai daftar SB kemarin karena ada lagi waktu renggang ya, jadi memutuskan untuk ikut duta wisata dan alhamdulillahnya ya jadi winner. Mantap ya. Hobinya kak? Kalau untuk hobi sendiri saya suka main basket, Wow. tapi belum ditekuni sekali, cuma suka-suka saja. Mengisi waktu luang ya? Iya, mengisi waktu luang. Oke, kakak Alfitra. Alfitra dan Kalau Kak Cian. susah panggil Al atau Fitra saja. Oh, Alfi, kakak Al jadi kakak El. Kakak El. Dul. Saya apa? Oke. Ya. Ini sudah kita tahu ya namanya Kak Alfitra sama Kakak Cianda. Kakak Cianda dan Kakak Alfitra nanti kedepannya ini setelah lulus kuliah atau lulus Daftar. SMA, ini mau daftar kemana ini? Baik, untuk saya sendiri, karena saya seorang mahasiswi farmasi, tentunya setelah mendapat gelar S1 nanti, saya akan melanjutkan pendidikan saya ke jenjang untuk mendaftar apoteker. Dan Wah. di situ tentunya saya akan lanjut sekolah lagi ya. Oke. Kalau Apa untuk Alfitra, Al lupa ya. Al aja ya. Al. Iya. Ya, kakak Al. Kalau untuk saya kan lagi baru tamat SMA tahun kemarin, Iya. jadi sekarang lagi coba daftar di kampus, ambil jurusan ilmu komunikasi, Wah, jadi supaya lebih melatih lagi public speakingnya. Iya, betul sekali. Iya. Oke, kakak ya. Oke. Jadi kakak Bero ini adalah duta wisata Sulawesi Tengah ya. Jadi mungkin teman-teman di sini masih bertanya-tanya apa sih itu duta wisata Sulawesi Tengah. Jadi di sini kami mau kakak menjelaskan apa sih itu duta wisata biar teman-teman lain itu bisa tahu juga tidak bertanya-tanya. Oke. Mungkin dari kakak Ciadu atau Oh, Aldo iya. ya. Jadi singkatnya ini, duta wisata ini merupakan representasi dari pemerintahan dinas pariwisata. Iya. Jadi kami menjadi seorang role model lah istilahnya Iya. untuk para remaja-remaja ataupun pemuda-pemuda yang lain yang di sana, dan kami harus melaksanakan tugas-tugas yang dikasih dari dinas, seperti misalnya Iya. kalau ada ini tamu-tamu penting seperti presiden kami bisa menjamu, dan kalau misalnya ada orang-orang penting lagi datang kami bisa menjadi seorang tourism yang akan memamerkan wisata-wisata yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan ya tugas pokoknya sepertinya seperti itu, dalam garis besarnya seperti itu. Intinya untuk memamerkan lah potensi-potensi wisata. Biar banyak orang tahu. Ya seperti itulah. Kalau dari saya sendiri kan, saya mau menambahkan sedikit
tentang logo duta wisata. Nah, logo duta wisata itu ada tai ganja dan gambar putra-putri daerah. Tai ganja sendiri melambangkan rahim seorang ibu yang melahirkan putra-putri terbaik daerah. Nah, di lambang itu ada gambar wanita dan laki-laki. Mereka memakai pakaian adat. Nah, di situ mengartikan bahwa sebagai seorang duta wisata kita harus bangga memakai pakaian adat kita dan mengenalkan budaya kita ke dunia luar. Sangat bagus ya. Jadi ini salah satu putra putri terbaik bangsa. Amin. Jadi ini di Sulawesi Tengah mempunyai tempat-tempat wisata ya. Mungkin dari orang-orang luar itu belum tahu semua tempat-tempat wisata yang sangat keren yang ada di Sulawesi Tengah. Jadi bagaimana sih kakak berdua untuk mengenali wisata yang ada di Sulawesi Tengah ini? Untuk sekarang kan kita di zaman digitalisasi. Nah, di situ kita bisa memanfaatkan media sosial yang ada untuk memposting pariwisata yang ada di daerah kita. Tentunya dengan itu mereka atau anak-anak muda sekarang bisa melihat bagaimana potensi-potensi wisata yang ada di daerah kita sendiri. Dan begitu mereka bisa mengenal lebih dalam tentang wisata tersebut dan mereka bisa tertarik untuk berkunjung ke tempat tersebut. Kalau dari Kalau kakak, kalau lebihnya sama lah, karena kan sekarang di masa apa tuh namanya generasi ini 2.0 kan, sekarang generasi milenial lah. Jadi kita pasti akan memposting, kan sekarang sosial media lagi hype-hype-nya ya. Jadi pasti sebagai duta akan pasti turun langsung lah dan bekerja sama dengan pemerintahan setempat untuk bisa survei-survei tempat-tempat yang mungkin belum bisa terjangkau, dan kami akan melakukan yang terbaik lah istilahnya untuk mengembangkan wisata-wisata yang ada di sana. Seperti itu. jadi dari sosial media tadi ya, berarti kalian ini dari sosial media bisa nih kayak seperti membuat video-videonya, promosi ya, promosi. Video promosi. Oke. Kakak Cianda dan kakak Al, kan duta wisata ini banyak orang yang memahami bahwa harus cantik dan ganteng. Jadi duta wisata ini kan harus mempunyai penampilan yang menarik. Jadi untuk kakak Al dan kakak Cianda itu bagaimana mendefinisikan penampilan yang menarik? Dari dulu saya percaya menjadi seorang duta kita tidak hanya cantik, tetapi kita bagaimana kita bisa memberi dampak yang baik bagi lingkungan sekitar kita. Baik itu kita bisa memberikan perilaku atau bagaimana kita bisa memberikan seseorang dampak yang baik, yang positif agar mereka bisa menjadi apa ya? Tenang. Saya percaya bahwa menjadi cantik bukan hanya masalah fisik, tetapi masalah tindakan kita terhadap lingkungan kita sih. Jadi Dari kakak sendiri ya? kalau duta itu tidak bisa cuma modal cantik sama Ya, ganteng. Iya sih. Kalau menurut saya cantik dan ganteng itu relatif ya. Ya. Karena semua orang itu pasti memiliki pesona dalam dirinya sendiri. Betul sekali. Menurut saya ya, saya cerita sedikit nih Boleh. tentang latar belakang saya. Iya, boleh. Saya ini dulu latar belakang saya seorang paskibraka kakak. Jadi dulu saya pemikir kayak masuk duta-duta ini apa sih nggak guna ya kayak. Pasti terus kan saya laki-laki. Dulu saya pikir kayak laki-laki yang masuk hal seperti itu pasti lenceng ya, pasti ya. Dengan kata-katanya seperti itu ya. Tapi tidak sih. Menurut saya bagaimana caranya seorang laki-laki itu berani. Intinya keberanian kita diuji di sini, karena di sini kita tidak hanya memamerkan bagaimana tampang dan paras kita. Di sini kita dipamerkan bagaimana cara kita mengekspos mengekspos dunia, mengekspos wisata-wisata yang ada di provinsi Sulawesi Tengah maupun yang ada di dunia. Itu pasti membuat diri kita kayak istilahnya itu lebih manly ya daripada ajang-ajang daripada memikirkan lagi seperti itu. Yang pasti cuma duta-duta begitu apa ya,
coba kau masuk. Kau rasakan dulu apa yang kita rasa seperti itu. Jadi pas kita masuk di Duta Wisata Sulawesi Tengah itu, jadi kayak kita belum terpikirkan, terus kita sudah mau nyerah. Jadi harus berani mengambil Misalkan untuk mungkin masuk. apa sih yang ada di dalam? Jangan cuma Kayak pikir sampulnya saja kita lihat. Iya, tidak bisa seperti itu. Betul sekali. Harus berani sih, itu intinya. Keberanian nomor satu, karena kalau tidak berani kita tidak bisa melakukan, kita tidak bisa explore lah lebih Iya. seperti itu. Empat B. Beauty, behavior, dan break. Oh, oke. Buat teman-teman yang yang ingin mengikuti ajang Duta Wisata Sulawesi Tengah, boleh nanti follow Instagram Louis Sultan Oke. dan daftar ya. Jadi tidak perlu takut, saya tidak ganteng, saya tidak cantik. Intinya harus percaya diri bahwa jika kalian mempunyai percaya diri, itu akan semakin terdorong untuk mengambil sebuah keputusan yang sangat besar. Dia jangan takut. Ya, berani mencoba. Iya. Karena masih muda kan, harus Iya, coba baru. harus. Kayak siapa tahu nanti mau coba. Oh boleh. Boleh. Biar ada ada Al dan L. Soalnya jadi winnernya juga ya. Amin ya. Oke, Kakak Cianda, boleh tidak berikan motivasinya? Kenapa sih harus mengikuti Duta Wisata Sulawesi Tengah? Kalau dari saya, awalnya saya itu seorang yang sangat pemalu dan insecure terhadap diri saya sendiri. Tapi setelah saya mengikuti Duta Wisata ini, saya lebih banyak belajar dan membangkitkan diri saya bagaimana saya bisa menjadi seseorang yang berani berbicara di depan orang banyak. Seperti saat ini, jujur saya masih sangat tidak menyangka. Tidak menyangka ya. Jadi banyak sekali manfaat yang saya dapatkan ketika saya mengikuti Duta Wisata. Oh, dari Ya kalau dari saya sendiri kan sudah cerita tadi tentang latar belakang saya. Iya. Kan di pos itu harus harus manly sekali ya. Ya, itu juga menjadi pion penting bagi saya karena saya harus bisa lebih beradaptasi lagi dengan hal yang baru dan saya harus belajar lagi bagaimana cara berbicara depan umum dengan yang baik, bagaimana cara menjadi seorang public figure ya, ataupun seorang role model bagi teman-teman saya untuk bisa dilihat di masyarakat bahwa oh ternyata dia seorang duta. kakaknya mungkin ada yang mau ditanyakan? Jadi saya mau tahu ini setelah terpilih menjadi duta tuh jadi kegiatan apa sudah yang dijalani kayak yang sudah diikuti setelah terpilih menjadi duta wisata Sulawesi Tengah? Untuk saat ini kita sudah masa Pemrograman, ya, pembuatan ya. pembuatan program kerja. Pembuatan program kerja. Dan kita kemarin sudah kalau untuk sekarang masih diundang-undang untuk beberapa kayak event-event. Kalau misalnya ada event-event kayak duta-duta nanti bisa diundang. Kita jadi tamunya. Ada duta genre, duta bahasa, semua nanti kita bisa jadi tamu. Ya, hari Minggu nanti kita akan menghadiri acara final putra putri duta budaya Sulawesi Tengah. Oh berarti kegiatan ini seperti saya sempat mengintip setelah bahwa tadi ya ada acara. Oh iya, contohnya seperti itu kegiatan. Oh iya. Jadi untuk menghadiri event-event yang dibuat oleh pemerintah ataupun sekolah-sekolah. Kalau bisa diundang, datang. Selama mengikuti kayak diundang seperti di tempat yang sudah saya intip di story Kakak Janda, perasaan apa sih yang dirasakan oleh Kakak Al dan Kakak Janda? Untuk saya sendiri pastinya suatu kebanggaan ya bagi saya untuk bisa diundang ke acara seperti itu, dan saya semakin bisa banyak belajar tentang bagaimana bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar saya. Kalau Kakak Al sendiri? Untuk saya ya pasti sangat bangga lah karena sudah bisa dilihat orang-orang ya seorang duta. Tadi waktu sedikit ternyata di sana pas saya datang ada adik kelas saya dia terus dia ternyata kakak sudah masuk sini, saya tidak sangka kakak juara gitu. Siapa tahu? Suatu kebanggaan sendiri dan Siapa tahu ada adik kelas ini juga. Ada. Kakak Al segera ambilnya. yang dulunya dekil-dekil ya. Kita foto tentunya.
Jadi kayak merasa jadi artis, masuk di video. Seperti itulah. Oke, Kakak Canda dan Kakak Al, sebelum terpilih menjadi duta wisata, apakah sudah pernah mengikuti ajang-ajang sebelumnya seperti modeling dan lain-lain? Kalau dari saya sendiri pada tahun 2021 kemarin saya mencalonkan diri sebagai dalam pemilihan Mr. and Miss Senior High School Sulawesi Tengah dan saya mendapat predikat sebagai runner up 1. Wah, tepuk tangan. Kalau Kakak? Kalau saya sih Banyak nih. sudah kemarin setelah menjadi paskibraka, saya kan anak muda jadi suka coba hal baru, berani lah istilahnya. Saya sempat daftar duta genre, dan duta genre saya mendapatkan harapan 2 yang 5 besar. Iya. Terus saya masuk duta pariwisata. Wih, mantap. Duta pariwisata saya dapat runner up 2, juara 3, Iya. dan belum puas. Belum Belum puas. Jadi mau coba Saya mau coba lagi. Iya. Harus pokoknya harus 1 Iya. lah. Dan pas masuk ini alhamdulillah dapat 1. Luar biasa ya. Jadi sudah bukan pengalaman yang aneh, sudah pernah coba lah. Iya. Iya. Berarti sudah tidak demam panggung ya, karena sudah berkali-kali. Ya seperti itulah, tapi pastilah pasti ada Iya. dekannya. Kalau sudah di depan panggung, Mungkin selama tampil kemarin di acara Duta Wisata Ah. Setengah kan itu melewati beberapa proses ya. Iya. Mungkin setiap naik panggung, turun panggung, melihat banyak orang itu pasti ada Masa- kendala nih. kendala kayak Trigger ya, Iya. nervous. Jadi bagaimana sih cara untuk mengatasi nervous ya itu, nervous? ya. Kalau untuk saya sendiri sih, saya tipe orang yang kalau bicara pasti ini. Kalau kita lihat orang ke depan semua itu, Grogi ya? iya grogi. Iya. Cuma saya nggak mau lihat orang. Iya. Saya biasakan lihat kayak langsung ngeblur mata aja. Jadi supaya tapi mata tetap mengarah tapi nggak ngelihat orang. Jadi tetap santai dan tarik nafas juga, dan paling hafal materi saja. Jangan hafal, pahami materinya. Pahami, ya. Karena kalau sudah ditahu materinya pasti kita sudah bisa gampang mengeluarkan. Iya, betul sekali. Kalau dari saya sendiri, saya percaya sebagai anak Tuhan yang terpanggil. Saat setiap saya akan naik atau tampil ke atas panggung, saya selalu percaya sama Tuhan saya dan saya selalu membaca satu ayat Alkitab. Boleh Aduh. boleh disebutkan? Saya penasaran ini. Saya lupa ya Mazmur berapa Ya. tapi isinya itu, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang melindungi aku. Haleluya. Ya, sangat bagus sekali ya. Jadi kalau naik di panggung itu berarti kita tidak usah pedulikan orang di depan. Ya, Jadi tidak fokus fokus dengan saja dengan sama. apa yang kita sudah pelajari dan apa yang sudah kita Kita sudah dapat. kita sudah dapat. Jadi kalau ini tips sedikit untuk teman-teman. Iya. Kalau misalnya nanti maju pada saat di atas panggung itu, ya sudah lakukan yang terbaik saja. Kalau sudah Anda rasa lakukan yang terbaik, pasti Tuhan tahu hasilnya yang terbaik. Iya. Kalau misalnya juga kalian sudah melakukan yang terbaik, terus ujung-ujungnya ada yang lebih baik, ya sabar. Tidak usah terlalu dibawa down, karena jujur juga tujuan dari lomba-lomba seperti ini pasti memang juara. Iya. Cuma dengan ini teman-teman jangan harus berpikir juara terus. Teman-teman harus memikir bahwa kita harus cari relasi. Jangan down jika tidak dapat juara ataupun tidak dapat penghargaan lain. Iya. Teman-teman. Seperti itulah. Intinya percaya diri. Percaya diri. Terus kakak, kalau misalnya ada nih teman-teman di luar sana yang mungkin mereka insecure ya, dengan Looknya. iya, bagaimana itu? Untuk saya sendiri sekarang saya masih dalam proses memperbaiki diri saya sendiri juga, dan itu bukan menjadi halangan bagi saya. Intinya kita harus percaya dengan apa yang kita punya sekarang. Jangan insecure dengan diri kita sendiri. Sekali. Betul. Mungkin mungkin ada
dari kakak pertama mulai masuk di Duta ini banyak melewati tahap kayak mungkin tidak langsung juara 1, mungkin 3 dulu, 2 dulu, mungkin sempat tidak berpikir untuk kayak saya menyerah saja, kayak merasa orang lain lebih baik. Itu kendala aku sih, kayak merasa kayaknya tidak bisa lagi gitu. Sempat berpikir begitu atau? Kalau saya sendiri sempat sih Kak, karena lawan-lawan di Duta Wisata ini sangat kuat-kuat dan tentunya mereka juga punya apa ya, auranya mereka sendiri, dan saya juga gitu. Awalnya saya tidak percaya bahwa saya akan menjadi juara, dan mungkin masih banyak mereka-mereka yang lebih pintar, lebih smart, lebih cantik, lebih dewasa. Itu sih saya percaya. Ini harus percaya diri ya bahwa saya ini bisa gitu. Masa dia bisa, Iya, saya tidak. Betul sekali. Kalau dari saya sih pasti ya. Kemarin karena saya pikir orang-orang yang masuk sini sudah dewasa semua, jam terbangnya sudah lebih di atas saya, bahkan ada yang sudah sarjana. Wah, Jadi kayak sangat saya masih semua bersaing sama orang-orang yang sudah sarjana, sudah dewasa, sudah tinggi lah, punya pengalaman yang lebih dari saya. Jadi sempat ketika saya kayak, aku bisa tidak ini. Cuma lagi-lagi saya percaya dengan diri saya yakin saya bisa, dan alhamdulillah saya dipercayakan dengan keluarga saya juga untuk ikut-ikut seperti ini, dan mungkin doa dan dukungan mereka ya yang jadi membuat saya seperti ini. Kalau dari dukungan keluarga tadi kakak Al juga, dari orang tua sangat mendukung pastinya ya. Sangat. Boleh diceritakan bagaimana sih orang tua dari Cianda dalam mendukung Cianda mengikuti ajang Duta Wisata Sosial? Dari kecil sih saya tidak dibatasi oleh orang tua saya untuk menggapai apa yang saya mau. Dari kecil sendiri saya sudah mengikuti banyak sekali lomba-lomba, dan puji Tuhan orang tua saya sangat mendukung dan mensupport saya. Dari mama saya sendiri sampai kesana kemari, antar saya, kurus ini itu buat saya, sampai pada tahun 2021 kemarin ada kendala sedikit saat mau final, itu heels saya patah. Jadi kayak waktu itu langsung pergi ke tempat jahit heelsnya dulu. Ya. Sudah hari H? Hari H. Berapa jam sebelum final. Itu mamaku sangat supportive. Berarti Mama Cia ini adalah seorang ibu yang Wonder Woman, siap siaga untuk Cianda. Oke, kalau tadi orang tua saya itu tidak pernah tekan saya mau jadi apapun. Yang penting ikut, dan itu positif, silahkan ikut, pasti kita support nih. Dan dia tidak pernah juga sampai marah sampai pulang malam-malam. Selagi itu hal yang positif dan saya kasih tahu dia, pasti dia dukung. Keluarga saya juga begitu. berarti orang tua sangat mendukung ya. Intinya kita harus menjaga kepercayaan orang tua, dimana orang tua memberikan kepercayaan itu kita harus jaga. Karena sekali kali kita mengecewakan orang tua itu, kepercayaan itu akan sulit kita dapat. Oke. Dari kakaknya mungkin masih ada. Oke. Yang terakhir nih penutup. Kita sudah banyak yang tanya-tanya ini. Oke, dari kakak Cianda dan kakak Al, boleh berikan pesan untuk anak muda yang ada di Sulawesi Tengah tentang wisata. Pesan-pesannya mungkin dari wisatanya, budayanya, pesan untuk anak muda. Kalau dari saya sendiri, untuk kalian generasi muda yang saat ini dari daerah kalian masing-masing, kalian tuh harus membangun potensi atau memperhatikan potensi-potensi wisata yang ada di daerah kalian. Seperti kalian bisa memposting atau memperkenalkan melalui media sosial kalian wisata-wisata yang ada di daerah kalian, sehingga kita bisa mempresentasikan wisata kita yang menjadi wajah dari daerah kita. Nah, kita bisa ambil dalam mempromosikan wisata-wisata kita yang ada di daerah kita sendiri. Berarti nanti bisa kalau mau posting di Instagram, nanti bisa mengetek akun Instagram yang kakak sudah dapatkan ya. Oke, bagus sekali. Kalau dari kakak, kalau untuk saya sendiri ya pasti kita sebagai anak muda
harus berani, jangan takut, jangan malu, jangan berpikir kalian itu akan jatuh, karena semua itu akan terbentuk jika kalian itu berani mencoba. Jangan pernah berpikir kayak kalau saya masuk ini saya takutnya dibilang ini sama orang. Terlalu banyak overthinking lah, karena sekarang anak muda itu seperti itu. Kebanyakan overthinkingnya banyak sekali. Terlalu banyak, ya seperti itu, banyak sekali orang-orang yang terlalu overthinking, memikirkan hal-hal yang ternyata belum terjadi. Karena nyatanya sebenarnya hal-hal yang kalian pikirkan itu pasti itu belum terjadi di depannya. Itu jadi kalian harus siap saja, harus berani lawan lah. Saya percaya kalau kita berani, kita akan pegang dunia ini. Betul sekali. Jadi buat kakak-kakak yang ada di pelosok-pelosok, mungkin orang lain yang di luar sana belum sempat berkunjung ke wisata, contohnya di bagian Badai ya. Itu mereka bisa melihat story-story yang ada di akun IG yang kakak sudah bilang tadi. Dan juga dalam sebagai pemuda-pemuda harus menjaga lingkungan ya, harus menjaga kelestarian wisata yang ada di desa-desa atau di Sulawesi Tengah. Itu paling penting. Oke, baik, itu saja ya. Terima kasih. Sudah dirasa ya, sudah habis. Sudah berapa ya? Saking santai sekali. Santainya 1 jam tidak di masa gitu. Berapa menit saja ya? Ya cuma 5 menitan kita bicara selesai. Saking serunya. Oke, terima kasih untuk kakak Cia dan kakak Al sudah menyempatkan waktu untuk cerita-cerita banyak sama kita. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih bertanya-tanya tentang wisata, tentang duta pariwisata ini, jadi kalian sudah dengar tadi yang dijelaskan. Jadi untuk yang mau coba jangan takut, harus berani mencoba, jangan overthinking, harus berani mencoba dulu. Tidak boleh insecure. Oke, mungkin nanti bisa kita ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu. Terima kasih. Bisa di calling ya. Bisa dihubungi ngobrol lagi kita. Oke guys, nanti kita kembali lagi di acara selanjutnya. Kita mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.